harusnya penyidikan dihentikan. Kami menuntut dihentikan penyidikan ini karena sudah bertentangan dengan hukum. Demi hukum. Itu yang paling utama. Demi hukum, karena ini sudah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan peraturan Kapolri, sehingga demi hukum harusnya penyidikan dihentikan. Harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang. Emangnya singkong dicabut-cabut diminta hentikan? Segala cara mereka lakukan untuk menghindari persidangan, menghindari pengadilan. Sesungguhnya bukan Bapak Jokowi yang takut, tapi mereka lah yang takut menghadiri persidangan atas laporan Bapak Jokowi. Ya, mereka takut itu. Kenapa penyelidikan harus dihentikan? Karena engkau bodoh. Kalau memang ijazahnya palsu, kenapa harus dihentikan? Bodoh. Kau yang sokong itu siapa? Sama bodohnya dengan engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si reptil Kirun ya, yang dirujak dan diejek habis-habisan oleh Bung Lecumanan. Ya, kita ketahui bersama ya, si RH ini, yakni orang yang mengaku ahli hukum tata busana dan tata boga, paling pinter se-Indonesia bahkan sedunia ini kan. Ini kemarin-kemarin kan meminta gitu ya agar pihak kepolisian menghentikan kasus si Dewa Panci dan kawan-kawan. Si RH ya, si reptil Kirun ini meminta agar kasus si Dewa yang menjerat si Dewa Panci dan kawan-kawan itu dicabut. Dan tidak menunggu lama, Bung Lecumanan langsung angkat bicara. Enak saja main cabut-mencabut. Emangnya singkong katanya. Malu gak tuh, ha? Si reptil Kirun, si RH tuh. Malu gak? Ya jelas tidak lah, ya kan? Iya, karena urat malunya sudah putus semua. Katanya 99,9% ijazah Jokowi palsu, ya. Lah kok sekarang minta penyidikan dihentikan, kok minta di SP3, takut di penjara kalian ya, enak aja. Iya, nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen, mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Harusnya penyidikan dihentikan. Kami menuntut dihentikan penyidikan ini karena sudah bertentangan dengan hukum. Demi hukum. Itu yang paling utama. Demi hukum, karena ini sudah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan peraturan Kapolri, sehingga demi hukum harusnya penyidikan dihentikan. Segera hentikan. Geger pakar hukum tata boga reptil Kirun minta kepala kepolisian agar penyidikan terhadap si Dewa Panci dan kawan-kawan dalam kasus ijazah palsu Jokowi dihentikan. Enak aja bacot kau itu, dihentikan, dicabut-cabut, mencabut. Kau pikir singkong goreng. Kemarin kau bilang 99,9 triliun % palsu. Ngapain minta SP3? Buktikan. Ya, lanjut. Harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang. Emangnya singkong dicabut-cabut diminta hentikan? Yang benar aja lah, sudah 8 bulan, berapa bulan ini kita lakukan penyidikan. Jadi kan kita lihat ya, yang saya katakan tadi, mereka ini sudah putus asa, sudah desperate untuk itu. Mau mana celah mana lagi untuk kita? Udah suruh perapit aja bang, suruh perapit aja. Kita tantang dari dulu, minta Tantang aja perapit aja lah. Tapi nggak berani mereka perapit. Berani juga. Apalagi Bang Reptil Harun kan selalu menghindar untuk perapit untuk itu. Perapit kau, perapit kau. Ya, harusnya begitu dong. Ya, sebagai seorang dokter yang katanya ahli hukum, ya perapit, ya kan?
diejek habis ya si Reptil Kirun oleh Andi Azwan dan juga Bung Lecumanan. Cabut-cabut emang singkong. Ada. Inilah orang yang selama ini mengaku golongan orang yang cerdas, ya, gelarnya doktor atau mungkin profesor hukum, ya, ahli hukum tata negara, yang faktanya ahli hukum tata rias. Disindir ya kan, dihajar habis-habisan oleh Bung Lecumanan yang tidak pernah mengaku sebagai seorang ahli apapun. Aduh, Kirun, lanjut. Jakarta 12 Februari 2026. Jadi kemarin ya. Nomor 05 Bala RRT _2 Romawi _2026. Lampiran satu berkas perihal permintaan penghentian penyidikan laporan Joko Widodo terhadap Dr. T. Fauzia Tiasuma, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Rismon Hasiholan Sianipar di Polda Metro Jaya. Segala cara mereka lakukan untuk menghindari persidangan, menghindari pengadilan. Sesungguhnya bukan Bapak Jokowi yang takut, tapi mereka lah yang takut menghadiri persidangan atas laporan Bapak Jokowi. Ya, mereka takut itu. Nah, mereka sudah lakukan judicial review ke MK dan sepertinya bakalan mentah dari sana, ya, karena hakim MK mempertanyakan alasan mereka. Jangan hanya copy paste pasal, ya. Alasannya apa? Yang jelas katanya. Jadi dikembalikan lagi kepada mereka dan mereka sepertinya pesimis akan memenangkan, ya, judicial review mereka di MK. Apa yang terjadi sekarang? Mereka kirimkan surat ke kepolisian Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyelidikan, ya, untuk meng-SP3-kan Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Alasannya juga apa? Alasannya juga dibuat-buat, ya. Alasannya adalah karena si Egy Sujana dan DHL itu sudah di SP3. Sementara laporan, ya, satu laporan dari Bapak Jokowi lah yang menjadikan mereka tersangka. Jadi katanya ini kan satu bendelan. Si Egy Sujana dan Damai Herlewis sudah di SP3. Mestinya mereka juga harus di SP3, itu katanya. Tapi dari sisi pihak kepolisian, restoratif justice itu berbeda. Nah, kalau memang itu benar adanya dan orang ini, ya, pengacaranya ini adalah pakar hukum loh, ya. Mestinya di awal mereka sudah harus mengajukan itu, ya. Dengan alasan yang mereka sampaikan sekarang, begitu Egy Sujana dan DHL dikasih SP3, mestinya mereka langsung mengajukan. Tapi mereka mau mainkan dulu di MK, ya. Di MK ternyata sepertinya mentah, ya, bakaran mental mereka dari sana. Masuklah mereka sekarang ke permintaan SP3 tanpa restoratif justice ke Polda Metro Jaya. Emang bisa Polda Metro Jaya melakukan hal yang mereka mintakan itu? Bisa. Kalau bisa, semua akan menjadi seperti itu. Melanggar hukum lah jadinya kita ini, ya. Melanggar hukum lah satu kelompok, ya, satu orang minta maaf, ya, semua bebas, begitu. Iya, memang haknya si tersangka ya untuk meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, untuk menghentikan penyidikan, ya, atau mencabut kasus tersebut lah di SP3, ya, surat agar dikeluarkan SP3, surat penghentian penyidikan. Tetapi si pelapor, ya, dalam hal ini adalah Pak Jokowi, juga memiliki hak gitu loh untuk mendorong pihak kepolisian melanjutkan kasus tersebut. Bahkan kalau sampai benar-benar kasus tersebut dihentikan, ya, karena permintaan oleh pihak tersangka, dalam hal ini si Dewa Panci melalui si kuasa hukumnya Reptil Kirun, ya, Pak Jokowi melalui kuasa hukumnya juga bisa menempuh jalur hukum berupa pra-peradilan. Iya, katanya 99,9% ijazah Jokowi palsu. Dan kalian sendiri yang meminta Jokowi agar melaporkan mereka ke polisi. Sekarang minta dihentikan, minta di SP3, ngimpi. Lanjut. Dengan keluarnya SP3 Egy Sujana dan DHL, maka Nah, akhirnya kepengen juga kan SP3. Padahal kan kemarin Roy Suryo
klien Anda itu udah belak-belakan ngomong kan, udah pamer-pamer tuh kekompakan mereka di depan media. Ini disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami masih kompak. Kami akan tetap terus berjuang ya untuk membongkar ijazah Pak Jokowi meskipun kami sudah kehilangan 2 tuyul katanya. Nah, sekarang kepengen juga SP3. Gimana sih perjuangan macam apa itu? Perjuangan macam apa ini guru? Aduh, perjuangan macam apa lagi ini guru? Ujung-ujungnya minta SP3 guru. Sok-sokan ya, tuduh sana, tuduh sini, caci sana, caci sini, fitnah sana, fitnah sini. Belum megang ijazahnya udah mengatakan 99,9 triliun % palsu. Dan katanya kami tidak akan mundur hanya gara-gara kehilangan 2 tuyul, kami akan lanjutkan perjuangan ini. Ujung-ujungnya minta SP3. Ada aja. Lanjut. Mengapa penyidikan harus dihentikan? Jadi Assalamualaikum guys, sorry video ini saya skip. Kenapa penyelidikan harus dihentikan? Karena engkau bodoh. Kalau memang ijazahnya palsu, kenapa harus dihentikan? Bodoh. Kau yang sokong itu siapa? Sama bodohnya dengan engkau. Dasar goblok. Lawyer seperti ini. Lawyer sampah. Cakap bolak-balik. Cakap sana, cakap sini. Engkau nih hidung seperti telur. Engkau ini sebetulnya bukan lawyer. Kalau memang lawyer seperti ini. Lawyer sampah. Inilah lawyer sampah. Seperti ini. Goblok. Minta ampun gobloknya. Otak disimpan di lutut. Ya akhirnya jadi macam ini. Goblok. Blok katanya. Mantap kali ya kata-kata terakhirnya. Blok katanya. Mudah-mudahan teman-teman dengar ya, karena suara netizen barusan sangat halus sekali ya. Dan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, terutama di bagian depan, saya sangat sependapat. Kenapa kasus ini harus dihentikan? Karena kalian bodoh. Aduh, ada aja mereka ini ya. Inilah hiburan gratis di negeri ini. Minta dihentikan. Dulu sok-sokan. Bahkan sampai sekarang mereka itu masih ngeyel bahwa ijazah Jokowi itu palsu ya. Tadi di konten pertama ya, sebelum ini kita sudah menyaksikan bareng-bareng video tentang si Dewa Panci bersama Dr. Mangkrak yang menuduh ijazah Jokowi itu palsu karena ada lipatan di tengahnya hasil fotokopiannya. Hubungannya apa sih gitu loh antara palsu dan tidak dengan sebuah lipatan dalam hasil fotokopiannya? Nggak ngerti saya, nggak sampai ilmu saya teman-teman ya. Lanjut. Kemarin nantang kali, katanya jangan cabut laporannya. Wahai Pak Jokowi, jangan cabut laporannya, kita akan bersidang. Memang ya, gerombolan Panci ini lucu-lucu cok, selalu menghibur. Udah tahu dia bakal kalah, langsung dia minta kayak gitu-gitu. Minta di SP3 lah, minta dihentikan penyidikannya. Udah ketakutan dia memakai baju oren. Jangan lupa kalau kalian suka nonton ini, jangan lupa di like, komen, dan follow. Tapi ya gitu lah ya, teman-teman Panci, gerombolannya itu memang agak lain sih. Mereka selalu mempunyai keyakinan dan prinsip tersendiri lain daripada yang lain. Ya udahlah ya, Bung Roy Kes. Selamat balik ke persidangan. Banyak-banyak berdoa, oke? Aduh, ya mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, karena kemungkinan besar HP-nya itu terlalu jauh sehingga suaranya itu tidak tertangkap dengan baik ya.
dan sudah saya usahakan untuk meningkatkan volumenya, tapi bukan suaranya yang makin keras, tapi backsoundnya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.